Jika aktivitas fisik Anda setara dengan suplemen yang Anda minum, seimbang. Yang bahaya adalah Anda meminum protein banyak, lebih dari 1 gram per hari, tapi aktivitas fisik Anda itu lemah. Kembali lagi saya dengan peng dengan jersey Liverpool. Iya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan netizen yang paling sering ditanyakan, yaitu penting nggak sih suplemen protein? Iya, ya kan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jawabannya itu jelas penting jika aktivitas fisik Anda sudah berlebihan. Faktanya suplemen protein itu namanya aja suplemen, itu diminum ketika kalian membutuhkan kalori intake yang berlebihan karena menunjang aktivitas fisik kalian. Tapi kalian tidak bisa makan yang cukup. Protein itu bisa didapatkan dari banyak hal. Daging-dagingan utamanya. Daging ayam, daging ikan, daging sapi, ya kan? Daging kebo, oh enggak. Jangan. Kebo buat bajak sawah. Daging anjing, jangan. Anjing itu dicinta banyak orang. Tongseng kucing, enggak juga. Jangan. Tongseng tikus, oh, jangan. Itu makanan ekstrim. Jadi tempe, tahu, kacang-kacangan, itu vitamin B kompleks. Tapi faktanya kan enggak semua orang tuh suka makan. Beda. Enggak semua orang tuh kayak Daniel ya. Kayak contoh kayak saya nih, saya tuh dulu makan nasi ikan, nasi ayam. Untuk membuat massa otot berkembang, itu dia butuh zat yang dimana dia tuh harus surplus kalorinya. Kalau kalorinya tuh nggak surplus, jadi surplus kalori itu adalah kalori intake harus lebih besar daripada kalori output. Jadi kalau kalian mager, nanti jadinya adalah obesitas. Jadi otomatis aktivitas fisiknya harus teratur, olahraga, tapi kalori intake-nya harus naik. Otomatis kan banyak kan ini. Makannya dari 3 kali sehari bisa menjadi 5 kali sehari. Dan makan banyaknya ini bukan dominan karbo. Karbonya tuh tetap, proteinnya yang naik. Karena karbo masih penting buat energi. Nah, faktanya kan nggak semua orang tuh bisa makan yang biasanya 1 nasi ayam. Sekarang ayamnya 2, nasinya harus 1. Nggak semua orang tuh suka ngunyah. Kecuali Daniel. Ya kan, jadi akhirnya orang-orang tersebut akhirnya menjadi apa? Obes. Menjadi obes dan menjadi bunek. Makanya disinilah suplemen protein ini masuk. Buat memenuhi kekurangan protein atau kekurangan suplai kalori supaya kalori target kalian itu stabil. Contoh orang yang mau menggemukkan berat badan, menaikkan berat badan atau bulking. Dia kan bulking itu harus sehat ya. Jadi bulking itu adalah ketika kelebihan kalori kalian itu akhirnya menjadi otot. Ya, karbo itu menjadi energi, tapi kalian harus intake proteinnya itu banyak. Sehingga kalian harus makan daging-dagingnya itu dalam jumlah banyak, entah telur, daging, ataupun telur tempe. Ya, otomatis kalau kurang harus kalian tambahin dengan suplemen. Contohnya gainer yang mengandung protein yang bagus ditambahi dengan ada karbonya dikit. Betul. Nah, protein itu juga berfungsi untuk recovery tubuh. Beda lagi. Jadi protein itu untuk pembentukan sel. Yang kedua untuk recovery sel. Contoh, sel darah merah itu setiap 120 hari diganti. Sel saraf kalau rusak ya diganti. Sel otot ketika kita ngangkat beban hypertrofi itu banyak serat yang putus dan diganti. Lebih baru dan lebih kuat. Itu butuh protein, dan recovery itu terjadi saat tidur. Kalian cek videonya Khabib, cek ya Jonathan, jangan salah lagi, ini harus ada nih. Video Khabib itu menjelaskan dia tuh bahkan sehari tidur siang sekali, tidur malam juga sekali. Jadi dia tidur siang tuh wajib setelah latihan jam 11 siang sampai jam 1 siang. Karena ketika tidur, recovery otot itu terjadi. Berarti butuh protein juga sebelum tidur, betul? Betul. Oh, terus habis itu ada protein, ada sumber energi yang ketika kita itu olahraga kita butuh sumber energi. Itu kayak ada kreatin, itu diminum ketika kita during workout. Ada gainer yang ada karbonya tipis, itu juga buat workout. Sport gel itu buat workout juga during workout. Jadi dari situ udah tahu tuh. Otomatis bulking tuh butuh duit. Iya, aku nggak munafik ya, butuh. Lah kuli bangunan, makanya kalian tahu kuli bangunan itu makan nasinya banyak. Karena ototnya endurance. Ya kan? Kalau otot gede kayak gini, itu power, tapi daya tahannya dikit. Jadi dia bisa ngangkat beban banyak, makanya rep-nya dikit. Power soalnya, namanya powerlifting. Tapi kalau orang kuli bangunan, dia kan ngangkat batu-bata itu terus-terusan. Hitungannya disebutnya sudah endurance. Makanya kalau kuli bangunan ini, makannya lebih banyak sumber energi. Nasinya bisa 1 tikul, 1 pikul. Porsi kuli, namanya porsi tukang gali atau porsi kuli kan. Itu karena mereka butuh sumber energi. Nah kalau kamu makannya porsi kuli tapi kegiatannya mager, bajingan, diabetes mellitus. Paham? Nah itu jelasnya adalah protein itu penting jika aktivitas kalian tuh berimbang. Nomor 2, berbahaya buat ginjal enggak?
Jika aktivitas fisik Anda setara dengan suplemen yang Anda minum, seimbang. Yang bahaya adalah Anda meminum protein banyak, lebih dari 1 gram per hari, tapi aktivitas fisik Anda itu lemah. Jadi akhirnya ya protein tersebut dibuang kelebihannya karena Anda nggak ngapa-ngapain. Jadi intinya tuh gaya hidup mager tuh efek sampingnya banyak Pak. Udah obes, gangguan ginjal. Jadi yang berbahaya buat ginjal itu adalah aktivitas mager. Kalau Anda minum protein, kan rata-rata dosis manusia itu 1 gram ya per hari. Anda lebihin aja jadi 1,2, 1,5 gram per hari itu 1 gram per berat badan maksudnya. Jadi 1,5 gram per hari itu nggak masalah, asalkan aktivitas fisiknya itu seimbang. Cukup. Referensinya tuh banyak. Beda halnya dengan cutting ya. Nanti kalau bulking cutting itu nanti. Intinya sekarang memahami suplemen itu penting nggak? Penting jika Anda tidak bisa memenuhi protein intake harian sesuai dengan kegiatan Anda. Dari makanan yang cukup. Nah, udah jelas ya. Protein itu penting jika Anda belum bisa memenuhi kebutuhan protein harian Anda sesuai dengan target Anda dari sumber makanan yang ada. Jika Anda bisa memenuhi target kalori harian Anda dari makanan yang biasa, maka cukup. Contoh, saya sehari makan 8 ayam, oke. 8 daging ayam, oke. Ya benar kan? Ya betul. That's it. Makanya ada beberapa orang yang tidak minum suplemen, tapi nyetok dada file, telur kampung di jus. Tapi ada juga yang minum suplemen. Dan suplemen itu dicocokkan, dicek. Loh, cara mengetahui suplemennya bagus apa enggak? Ya dilihat aja, mereka udah pakai lab apa, itulah kandungannya. Dokter pakai apa? Dah. Kebetulan yang punya teman saya. Case close. Jadi jelas ya. Itu aja kalau dari saya. Nanti di next kita akan bahas cara minum-minumnya gimana. Dan jujur sekarang saya di 2023 ini saya beratnya ada 72 kilo. Basah masih 12% sih fatnya. Ya tergolong kering karena kenapa fat saya rendah? Karena saya kegiatan hariannya masih banyak. Kerja ngantor. Jadi jangan dibilang kerja sama ngantor tuh sangat berpengaruh loh pada perkembangan otot. Orang yang masih kerja 9 to 5 itu jujur energinya lebih terkuras daripada olahraga. Nah bener kan? Makanya habis kerja biasa orang capek karena energinya terkuras. Makanya orang yang olahraga, atlet, itu kan nggak kerja. Bener, paham ya? Orang yang masih kerja dan bisa bulking tuh gila tuh mentalnya. Saya masih kerja kuliah, makanya setahun setengah baru naik 10 kilo. Tapi otot. Karena saya masih kerja. Kecuali saya dari resign kantor, saya nggak kuliah, kayak Ronaldo, nah saya bisa. Intinya semua orang tuh bisa. Asal time management yang baik dan konsisten. Saya nggak nyentuh alkohol. Dan yang jelas, saya hampir tidak pernah nongkrong keluar. Kalau nggak penting-penting banget meeting. Bisa ditanyakan ke anak kantor Cipeng Haki, tanya aja OB-nya, CS-nya, tim saya, Pak Tirta pernah nggak keluar ngopi sampai lebih dari 1 jam? Nggak pernah, ngopinya di rumah, ngopinya di kantor, sama liong non gula, dah. Karena apa? Karena ya butuh pengorbanan. Itu aja kalau dari saya.